Yang pertama dilakukan adalah mengunduh aplikasi NutriSurvey, yaitu dengan membuka Google Chrome lalu ketikkan NutriSurvey pada search bar. Nah, jika tampilan sudah berubah, selanjutnya pilih dan tekan NutriSurvey dari web teratas yaitu www.nutrisurvey.de. Setelah ditekan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya tekan tulisan NutriSurvey 2007.exe berwarna biru dan bergaris bawah yang merupakan tautan aplikasi. Selanjutnya biarkan aplikasi tersebut terunduh. Setelah terunduh, tekan unduhan tersebut. Dan nantinya akan ada muncul beberapa pop-up pemberitahuan, dan yang harus kita lakukan adalah menekan tombol Run, Next, Yes, serta OK sesuai instruksi yang ada. Nah, selanjutnya kembali ke layar awal untuk mengecek apakah aplikasi sudah terunduh. Jika sudah tampil di layar awal, tekan untuk membuka aplikasi, kemudian tekan OK. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi NutriSurvey. Nah, selanjutnya apabila aplikasi NutriSurvey dapat dibuka, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengubah database makanan dari yang tadinya berisi makanan internasional menjadi database makanan Indonesia. Caranya yaitu dengan kembali ke laman web NutriSurvey di Chrome tadi, lalu tekan tulisan databases berwarna biru dan bergaris bawah yang ada pada poin Country Specific Food Databases. Setelah ditekan, akan muncul tampilan seperti ini, dan selanjutnya tekan tulisan Indonesian berwarna biru dan bergaris bawah, lalu biarkan terunduh. Setelah selesai, tekan unduhan tersebut, dan nantinya akan muncul tampilan WinRAR seperti ini. Pada tampilan WinRAR, tekan indo.fta, lalu extract to, lalu OK. Selanjutnya, kembali ke aplikasi NutriSurvey dan menuju menu Food, lalu tekan submenu Include More Foods from Other Databases, lalu tekan indo.fta pada pop-up yang muncul dan terakhir tekan OK. Setelah tampilan berubah menjadi seperti ini, tekan All, lalu Save and Close, lalu Yes. Nah, untuk membuktikan apakah database sudah berubah, dapat kita coba dengan menginput salah satu makanan Indonesia yaitu kangkung. Jika muncul pop-up food selection atau otomatis berpindah ke kolom amount, itu artinya database makanan telah berubah menjadi database makanan Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur atau fasilitas yang ada di aplikasi NutriSurvey ini secara umum. Yang pertama, ada bagian menu yaitu File, Edit, Calculations, Food, Extras, dan Help. Selanjutnya, ada beberapa toolbar di bawah menu, seperti New Food Record, Open Food Record, Chart atau grafik, dan lainnya. Lalu, area paling besar yaitu yang berbentuk tabel merupakan area input data makanan dan jumlahnya. Beralih ke sebelah kanan atas, terdapat pilihan laporan analisis energi dan zat gizi. Kembali ke daerah bawah toolbar yaitu sasaran yang sedang diinput makanannya atau direncanakan dietnya. Di sini ada beberapa klasifikasi sasaran berdasarkan umur dan jenis kelamin, seperti perempuan berusia 19 hingga 24 tahun, laki-laki usia 51 hingga 65 tahun, anak-anak usia 4 hingga 6 tahun, ibu hamil, ibu menyusui, dan lainnya. Selanjutnya, tepat di samping kanan sasaran adalah standar yang aktif yang nantinya akan digunakan. Beralih ke menu pertama yaitu File. Di menu File ini terdapat beberapa submenu diantaranya New, Open, Save dan Save As, Exit, serta beberapa list nomor yang nantinya menunjukkan history file yang telah dibuka sebelumnya. Nah, untuk submenu New, kita coba menambahkan resep yang belum ada di database yaitu sayur tumis kacang panjang. Penginputan sayur tumis kacang panjang dimulai dengan menginput bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti kacang panjang biji sebanyak 100 gram, toge kacang tolo mentah sebanyak 20 gram, dan minyak kelapa sebanyak 20 cc. Nah, selanjutnya beralih ke menu Food, lalu tekan Save Food Record as Recipe. Akan muncul pop-up untuk menamai resep tadi. Di sini kita tulis sayur tumis kacang panjang, lalu tekan OK. Nah, untuk memastikan apakah menu baru telah tersimpan, kita coba ketik sayur tumis kacang panjang pada kolom tabel kosong lalu tekan Enter. Munculnya pop-up food selection menandakan bahwa resep baru tadi telah berhasil tersimpan. Selanjutnya masuk ke menu Edit.
Edit memiliki submenu berupa Cut, Copy, dan Paste yang memiliki fungsi sama seperti pada Microsoft Office lainnya. Submenu Delete Contents untuk menghapus salah satu baris makanan. Dicontohkan di sini dengan menekan bahan makanan yang ingin dihapus, lalu tekan menu Edit dan Delete Content. Submenu Insert Line untuk menambahkan baris kosong pada bagian tengah atau di antara baris yang sudah terisi. Selanjutnya, submenu Delete Empty Lines untuk menghapus baris kosong yang letaknya berada di atas atau di antara baris yang terisi. Di sini dicontohkan dengan menghapus baris teratas yang kosong. Submenu Headings untuk menentukan judul dari menu harian seperti makan pagi, makan siang, snack siang, makan malam, dan snack malam. Menu selanjutnya yaitu Calculations. Untuk memaksimalkan pemahaman di menu ini, sebelumnya saya telah menginput data seorang anak perempuan berusia 12 tahun dan makanan yang dikonsumsinya selama 3 hari. Ini adalah rekaman saat saya menginput data-data makanan yang dikonsumsi oleh Putri Ananda selama 3 hari. Submenu yang pertama yaitu Energy Requirement. Submenu ini diisi data sasaran berupa nama, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan tingkat aktivitas. Dari pengisian data tersebut dihasilkan energi basal Putri Ananda yaitu 1227 kilokalori per hari dan tambahan kebutuhan karena aktivitas sebesar 798 kilokalori per hari, sehingga total kebutuhannya sebesar 2025 kilokalori per hari dengan indeks massa tubuh 20 dari rekomendasi 20,7. Submenu selanjutnya yaitu Print out of the current food record. Setelah menekan submenu ini akan langsung diarahkan ke Microsoft Word. Pada Microsoft Word ditampilkan analisis kandungan makanan yang dikonsumsi Putri Ananda selama 1 hari. Submenu selanjutnya ada Analysis of several food records. Pop-up akan muncul dengan tampilan seperti ini. Blok 3 file Putri Ananda, lalu tekan teks dan OK. Submenu ini juga akan langsung mengarahkan ke Microsoft Word. Pada Microsoft Word ditampilkan total analisis dari berbagai makanan yang dikonsumsi selama 3 hari. Nah, pada submenu ini juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram, yaitu dengan menekan submenu Analysis of several food lagi, lalu pada pop-up yang sama dilakukan aksi yang sama. Bedanya, setelah di blok, yang harus ditekan adalah only diagram. Setelah menekan OK, akan muncul tampilan diagram berwarna. Masih di menu Calculations, terdapat submenu diagram yang fungsinya sama dengan diagram pada submenu sebelumnya. Bedanya, diagram di submenu ini adalah diagram kandungan makanan yang dikonsumsi selama 1 hari saja. Submenu yang keempat yaitu Sorting the food record for nutrient content. Submenu ini menampilkan diagram hasil analisis kandungan yang didapat dari berbagai jenis makanan. Grafik ini dapat dibaca bahwa perolehan energi Putri Ananda perharinya atau dalam total 3 hari paling banyak didapatkan dari nasi putih. Sedangkan sumber energi paling rendah yaitu toge kacang tolo mentah. Beralih ke submenu selanjutnya yaitu Shopping List. Ini adalah submenu untuk membuat daftar belanja bahan makanan yang dibutuhkan untuk membuat makanan program diet atau program lain yang ingin direncanakan. Setelah menekan submenu ini akan muncul pop-up. Blok 3 data Putri Ananda, lalu tekan kotak Excel, lalu OK. Setelah menekan OK akan langsung diarahkan ke Microsoft Excel. Excel akan menampilkan bahan makanan yang dibutuhkan untuk membuat makanan selama 3 hari, beserta jumlahnya, seperti nasi putih sebanyak 1,8 kg, daging ayam sebanyak 450 gram, dan lainnya. Beralih ke menu selanjutnya yaitu menu Food. 3 submenu terpentingnya yaitu Modify Food Database, Include More Foods from Other Databases, dan Save Food Record as Recipe. Yang pertama ada Modify Food Database. Ini merupakan submenu yang digunakan untuk menambah bahan makanan baru yang belum ada di database. Selanjutnya yaitu Include More Foods from Other Databases. Submenu ini untuk menambah makanan yang berasal dari database makanan dari negara lain. Pada tampilan ini hanya ada indo.fta karena dari awal yang diunduh hanyalah database makanan Indonesia. Namun apabila mengunduh database negara lain, nantinya database tersebut akan muncul dalam pop-up ini. Untuk memilih database negara mana yang akan digunakan, yaitu dengan cara menekan database tersebut lalu tekan OK. Submenu selanjutnya yaitu Save Food Record as Recipe.
Cara menggunakan submenu ini sudah dicontohkan di awal saat menginput resep sayur tumis kacang panjang. Namun di sini kita coba lagi dengan menambah lagi menu makanan baru yaitu gado-gado. Nah, menu terakhir yang bisa dijelaskan yaitu menu extras. Submenu yang terpenting yaitu choose nutrient dan modification of nutrient description, headings, and group for energy values. Submenu pertama yaitu choose nutrients. Submenu ini digunakan untuk menambah atau mengurangi suatu zat makanan yang akan ditampilkan pada tabel. Pada kotak sebelah kanan, yaitu order of selected nutrients, adalah nutrisi-nutrisi yang ditampilkan. Sedangkan kotak sebelah kiri, yaitu available nutrients, adalah nutrisi-nutrisi yang tersedia yang belum ditampilkan di tabel awal. Contohnya, kita ingin menambah kandungan mineral. Caranya yaitu dengan menyeret kata mineral dari kotak sebelah kiri ke kotak sebelah kanan, setelah itu tekan OK. Cara yang sama juga dilakukan untuk mengurangi suatu nutrisi, yaitu dengan menyeretnya dari kotak kanan ke sebelah kiri, lalu tekan OK. Submenu kedua yaitu Modification of Nutrient Description, Headings, and Group Energy for Values. Submenu ini digunakan untuk mengubah nama nutrisi, judul, aktivitas, dan makanan untuk menyuplai defisit. Pada kolom headings, di awal sudah diubah yang tadinya masih dalam bahasa sistem yaitu bahasa Inggris berupa breakfast, lunch, dan lain-lain, diubah menjadi bahasa Indonesia yaitu sarapan, makan siang, dan lain-lain. Setelah kira-kira selesai, lalu tekan OK. Nah, sekian tutorial menggunakan aplikasi NutriSurvey. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.